Nah inilah teman-teman sekalian, 3 kriteria paling tidak dalam memilih teman yang bisa membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Ketemu lagi kita sharing informasi, belajar bersama tentang keilmuan atau keislaman yang semoga Allah meningkatkan derajat kita, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada video kali ini akan saya share tentang kriteria teman pembawa rezeki. Jadi nanti ada 3 kriteria teman yang bisa membawa rezeki, membawa berkah bagi kehidupan kita, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Nah, kita tentu dalam pergaulan sehari-hari tidak lepas dalam pertemanan, mulai dari katakanlah TK, PAUD ya, sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan setelah kita menikah bekerja pun kita juga masih terhubung dengan yang namanya teman. Walaupun berganti-ganti teman itu kita alami sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ingat, teman memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kehidupan seseorang itu dipengaruhi oleh agama dan lingkungan pergaulannya. Berarti teman ini punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Tentu kita semua ingin memiliki teman yang baik, teman sejati, sama suka, sama duka, dirasakan bersama. Inilah, bahkan kalau dalam kisah-kisah masa lalu, para sahabat Rasulullah itu dinamakan sahabat karena bukan hanya di dunia sampai di akhirat. Dan tentu kita ingin seperti itu. Nah, marilah kita lihat apa sih kriteria teman pembawa berkah dan rezeki bagi kita. Karena tidak jarang dalam kehidupan itu banyak teman yang mengajak juga dalam hal-hal yang negatif. Kadang-kadang kita dibujuki oleh teman kita, ditipu. Kalau di Jawa itu diprokoto oleh teman kita sendiri. Padahal sudah kita anggap seperti saudara. Tidak jarang seperti itu, bahkan di informasi media sosial, televisi, banyak teman mengkhianati temannya sendiri, menjerumuskan temannya sendiri. Untuk itu, dengan sharing ini bisa menjadi wawasan kita, menambah ilmu kita. Ternyata ada kok teman itu yang membawa berkah dan membawa rezeki. Paling tidak ada 3 kriterianya. Yang pertama, yaitu teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Tentu saja, kalau ada teman itu mengingatkan kita kepada Allah, tidak diragukan lagi dia teman yang baik. Tentu imannya kuat, ibadahnya tekun, rajin baca Al-Quran, mungkin mengikuti ceramah-ceramah kajian-kajian keislaman. Kalau tidak seperti itu, bagaimana dia bisa mengingatkan pada kita? Nah, contoh konkretnya, ketika kita punya teman, kadang-kadang sudah ini masuk waktu sholat. Nah, ciri teman yang pertama ini akan mengajak kita, yuk kita sholat dulu, yuk kita berhenti sebentar kegiatan kita, ayo kita sholat. Bahkan ketika sholat pun ngajak berjamaah. Karena dia tahu nilai jamaah itu bagaimana dibanding sholat sendiri. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dalam pergaulan sehari-hari. Kadang-kadang mengajak, ayo kita ikut ini kajian-kajian Islam yuk, supaya ilmu kita bertambah. Nah, atau mungkin ada teman kita menggoda wanita yang lewat, sweet-sweet. Nah, teman yang baik mengatakan, jangan. Hormatilah wanita itu. Jangan seperti itu. Perlakukanlah dengan baik. Ini mengingatkan, senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Mengingatkan kita kepada Allah, tentu mengingatkan pada kebaikan. Kalau kita ingin berbuat yang negatif, dia cegah, dia ingatkan, jangan lakukan itu.
Itu nggak baik kok. Nah ini, teman seperti ini, inilah berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau kita punya teman seperti ini, yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, itu adalah ciri pertama, teman membawa berkah dan membawa rezeki. Ini yang pertama. Yang kedua, teman yang tutur katanya, itu bisa memotivasi kebaikan kita. Cara ngomongnya, tutur katanya, jadi peribahasanya ini, berbahasa ini, itu baik dan memotivasi kita. Lemah lembut, santun. Kalau di bahasa Jawa ini, teman yang tidak pernah misui. Nah, misui itu kalau bahasa Indonesia itu, apa itu? Berkata-kata kasar atau carut marut lah. Nah, tidak mau dia seperti itu. Santun kepada orang tua juga begitu, ya, kepada anak kecil begitu. Kalau kita ngomong membentak sedikit, diingatkan, jangan begitu, cobalah dengan cara yang lain. Kan bisa dengan cara yang satu. Nah, ini mengingatkan, memotivasi kita kepada kebaikan dari ucapan. Tentu dia mempraktekkan. Gitu loh. Kadang-kadang kita kesenggol dikit, kadang-kadang mata kita sudah mendelik gitu kan. Sering kita lihat, misalnya, ya simpangan dikit, kadang-kadang dia matanya sudah terbuka begitu. Nah, teman itu mengatakan janganlah begitu. Jadi seolah-olah ngajak hantam fisik, bukan seperti itu. Dengan siapapun tutur katanya baik, santun dan lemah lembut. Kalau kita ada kata-kata yang kasar, yang kurang pas, diingatkan. Seperti ini loh, jangan begitu ya. Nggak enak, kurang sopan. Nanti menyinggung perasaan orang lain, hargailah orang lain. Nah ini memotivasi kita. Makanya kata Rasulullah tadi, bahwa seseorang itu juga ditentukan oleh lingkungan pergaulannya. Bahkan dulu Ustadz Zainuddin mengatakan, kalau kita bergaul dengan orang jual minyak wangi, pasti kita kena bau wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang las, pasti kita kena asapnya. Maksudnya di sini, teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi yang kedua, teman-teman, teman yang membawa berkah dan rezeki adalah tutur katanya ini memotivasi kepada kebaikan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang sangat penting juga, itu teman yang mengingatkan kita akan akhirat. Nah ini, jadi mengingatkan akhirat bahwa segala yang kita lakukan, apa itu baik, apa itu buruk, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik ucapan, perbuatan, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana kalau kita belajar mengaji ya, bahwa walaupun perbuatan baik itu sebesar biji sawi akan dimintai pertanggungjawabkan. Begitu juga sebaliknya, kalau perbuatan itu tidak baik, perbuatan jelek, walaupun sebesar biji sawi sangat kecil sekali, juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, teman yang baik membawa berkah, membawa rezeki bagi kita adalah mengingatkan akan akhirat. Hati-hati loh, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kita hati-hati, tentu saja memicu, menginspirasi diri kita untuk berbuat yang baik sesuai dengan syariat-syariat agama. Tutur kata juga begitu. Kalau kita menghina orang, menyinggung orang, ingat ada malaikat kok yang mencatat kanan dan kiri, dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Kitabnya akan dibuka di akhirat. Masya Allah, nggak ada satupun yang ketinggalan. Serupa dan sama persis, tidak ada yang kelewatan. Kalau kita berbuat baik juga begitu, akan dipertanggungjawabkan. Nah, teman yang bisa begini, yang ketiga ini, yaitu mengingatkan kita akan akhirat, tentu akan mengajak kepada kebaikan, karena sadar bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah inilah teman-teman sekalian, 3 kriteria paling tidak dalam memilih teman yang bisa membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua, yaitu teman yang bisa mengingatkan kita di jalan Allah. Yang kedua, teman
yang tutur bahasa, tutur katanya santun dan memotivasi kebaikan. Dan yang ketiga, teman yang mengingatkan kita akan akhirat. Kalau kita punya teman seperti ini, yakinlah itulah teman sejati. Itulah teman yang akan berpengaruh positif bagi diri kita. Maka berhati-hatilah, berbijaklah dalam memilih dan memilah teman. Semoga teman-teman yang kita memiliki 3 kriteria itu. Termasuk dari kita juga menjadi teman bagi yang lain. Kita juga menjadi teman. Juga semoga kita juga memiliki 3 kriteria yang dimaksud. Jadi bukan hanya teman itu membawa berkah rezeki bagi kita juga bisa membawa berkah dan rezeki bagi teman kita. Nah, ini yang kita harapkan. Semoga sharing kita hari ini itu bermanfaat bagi kita semua dan dinilai Allah sebagai suatu ibadah. Ingat, sekecil apapun ibadah kita pasti akan dinilai ibadah, dinilai kebaikan, karena akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.